Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan tentang barisan dan deret. Pada pertemuan pertama yaitu tentang barisan aritmatika, maka pertemuan berikutnya adalah mengenai tentang barisan geometri. Di barisan pertama kita sudah bisa membedakan mana yang merupakan barisan aritmatika dan mana yang merupakan barisan geometri. Saya ulang kembali, kalau barisan aritmatika dia adalah selalu ditambah ataupun dikurang. Sementara kalau barisan geometri maka dia adalah selalu dikali ataupun dibagi. Kita perhatikan contoh-contoh berikut ini. Pada pertemuan sebelumnya kita masuk ke barisan aritmatika. Sekarang kita lanjutkan ke barisan geometri. Kita tahu barisan geometri rumusnya adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Oke, kita bisa membedakannya. A di sini sama dengan barisan aritmatika. A di sini adalah suku awal atau biasa disebut dengan suku pertama. Kemudian UN di sini adalah suku ke N atau suku yang dimaksud, suku yang diinginkan. Sedangkan R di sini kalau aritmatika dia punya beda adalah mencarinya suku ke N dikurang suku sebelumnya. Sementara di sini R ini adalah rasio atau perbandingan. Jadi yang membedakan antara aritmatika dengan geometri, kalau aritmatika dia punya beda, kalau geometri dia punya rasio. Rasio sendiri rumusnya adalah suku ke N dibagi suku sebelumnya. Kalau aritmatika suku ke N dikurang suku sebelumnya. Misalkan kalau kita ingin mencari suku ke R-nya, boleh suku ketiga kita dibagi dengan suku kedua, atau suku kelima kita bagi dengan suku keempat dan seterusnya. Kemudian N dikurang 1 di sini adalah suku sebelumnya. Oke, kita lanjutkan di sini contoh yang pertama. Contohnya 3, 6, 12. Pertanyaannya adalah berapakah tentukan suku yang ke-10. Oke, berdasarkan soal di sini kita tahu bahwa di sini merupakan barisan geometri tadi. Kenapa barisan geometri? Karena di sini adalah selalu dikali dengan bilangan tetap. Maka kita menggunakan rumusnya UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Yang ditanyakan adalah suku ke-10, berarti U10. Oke, A di sini adalah suku pertama. Suku pertamanya berapa? Suku pertamanya adalah 3, kita masukkan 3 di sini, dikali R. Rasionya tadi kita cari dulu, rasio itu adalah mencarinya suku ke N, misalkan kita ambil suku kedua, dibagi suku sebelumnya. Suku kedua berapa? Suku 6, dibagi 3 sama dengan 2. Bisa juga kita mengambil suku ke 3, dibagi suku sebelumnya, suku kedua, berarti 12 dibagi 6, hasilnya sama dengan 2. Dengan demikian berarti rasionya adalah 2. Kita simpan di sini 2. N kurang 1, N kurang 1 adalah suku sebelumnya. Berarti kalau di sini 10, maka sebelumnya 9. Sama dengan 3. 2 pangkat 9 di sini adalah 512. 2 kali 2 kali 2 sampai 9 kali 512. Dengan demikian 3 dikali 512 itu adalah 3 kali 15, 36 menjadi 1536. Suku ke-10-nya adalah 1536. Oke, sekarang kita masuk soal yang kedua. Kita masih mengambil soal yang sama, cuman di soal kedua ini adalah suku terakhirnya diketahui atau suku ke N-nya. Apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah berapa banyak sukunya dari sini ke sini. Tadi kita tahu bahwa banyak suku dari 3 sampai yang terakhir itu adalah banyaknya 10 suku. Jadi 3, 6, 12, titik-titik sampai 1536. Maka pertanyaannya adalah tentukan banyak suku. Oke. Kita
Kita perhatikan kembali lagi. Jadi kalau kita ada soal, kita lihat 3, 6, 12 itu merupakan barisan geometri karena selalu dikali. Maka rumus yang kita gunakan tetap sama. UN A kali R pangkat N-1. Kemudian kita lihat bahwa UN di sini adalah suku terakhir atau suku yang dimaksud. Suku terakhirnya adalah 1536. Ingat, ini suku terakhir, bukan suku ke 1536. Jadi suku terakhirnya adalah 1536. A di sini adalah 3. Kemudian R-nya, rasionya udah tahu tadi kita, sama caranya. 6 bagi 3, 12 bagi 6. Rasionya adalah 2. Sini, N-nya belum diketahui. N kurang 1. N itu adalah banyak sukunya. Kemudian 3 dikali 2 pangkat N-1, ini 3, bisa kita rubah menjadi 1536 dibagi 3. Ini jadi menjadi 2 pangkat N-1. 1536 dibagi 3, 14 bagi 3 dapatnya 5. Ini 12, 2 N kurang 1. Kemudian 512 itu adalah 2 pangkat 9. Ini 2 N kurang 1. Kalau kita perhatikan ke eksponen atau bilangan berpangkat, 2 ini merupakan bilangan pokok sama, maka di sini persamaannya bisa kita rubah seperti ini. 9 sama dengan N dikurang 1. Biar mempermudah ini kita balik saja menjadi N kurang 1 sama dengan 9. Berarti N sama dengan 9. Negatif 1 pindah ke sana jadi positif 1, maka N-nya adalah 10. Dengan demikian terbukti seperti tadi bahwa dari 3 sampai titik-titik sampai 1536 banyak sukunya adalah 10. Lanjutkan contoh soal yang ketiga. Kalau soal ketiga, kalau soal pertama, kedua tadi barisannya bersusun, kita tahu bisa membedakan aritmatika dan geometri. Kalau ini kita nggak bisa membedakan apakah ini aritmatika atau geometri, tetapi biasanya di soal itu diberi petunjuk seperti ini, diketahui barisan geometri, berarti sudah ada petunjuknya. Yaitu suku keempat adalah 24, suku ketujuh adalah 192, suku keempat atau urutan keempat. Kalau kita perhatikan soal yang sama tadi, suku pertama 3, suku kedua 6, suku ketiga 12, berarti suku keempatnya kan 12 dikali 2, 24. Suku keempatnya 24, suku ketujuhnya adalah 192. Berarti kita ditanyakan yang pertama, berapakah rasionya? Karena ini barisan geometri, maka kita masih menggunakan rumus barisan geometri. Kita ambil suku yang diketahui, suku paling besar, suku 7. Berarti sini U7 sama dengan A kali R pangkat N-1. Suku ketujuhnya 192. A, suku pertamanya belum diketahui. Kemudian rasionya juga belum diketahui, tetap R. Kemudian N kurang 1, ini 7, sebelumnya berarti ini 6. Berarti ini adalah 6. Oke, kita lanjutkan. U berapa lagi? U4. A-nya sama, belum diketahui. Rasionya juga sama, belum diketahui. N kurang 1, karena sini 4, sebelumnya 3. Sekarang, ini sama dengan berapa suku keempat? Suku keempat itu adalah 24. Rumusan di sini sama. Sekarang, yang ini dengan ini kita bagi. A, R pangkat 6, kita bagi dengan A, R pangkat 3. A, R pangkat 6 itu adalah 192. Kemudian, di sini adalah AR pangkat 3 24. Ini A dengan A bisa kita coret. Kita kembali ke namanya adalah eksponen. Kalau dia bagi maka pangkatnya dikurang. Maka di sini R 6 kurang 3 di sini menjadi 3. 192 dibagi 24 mendapatkan 8. Kita tahu R pangkat 3. 8 ini kalau jadikan beberapa pangkat itu adalah 2 pangkat 3. Ini sama, kita coret. Dengan demikian berarti rasionya adalah 2. Berarti rasionya adalah 2. Oke, kita lanjutkan. Pertanyaan B-nya adalah tentukan suku pertama. Tadi rasionya sudah dapat 2. Untuk mencari suku pertama, boleh kita masukkan ke sini, boleh kita masukkan ke persamaan ini. Saran saya ngambil persamaan ini aja karena dia lebih kecil, lebih mempermudah kita. Berarti kita masukkan sini, kita tukar aja persamaannya di gini. AR pangkat 3 sama dengan 24.
Kemudian A, R-nya tadi ada rasionya adalah 2 di sini. Berarti sini 2 pangkat 3 sama dengan 24. Berarti A 2 pangkat 3 adalah 8 dikali A 8A sama dengan 24. Berarti A-nya sama dengan 24 dibagi 8 dapat 3. Berarti sama seperti soal tadi, adalah suku pertamanya adalah 3. Berikutnya tinggal kita mencari suku kelima. Oke, kita lanjutkan bagian C-nya. Tentukanlah suku kelima. Karena kita sudah tahu rasionya sudah dapat, suku pertamanya sudah dapat, tinggal masuk UN berarti U5 A kali R pangkat N-1. A-nya tadi berapa? A-nya adalah 3. R rasionya adalah 2. N kurang 1 sebelum 5 adalah 4. Berarti 3. 2 pangkat 4 itu adalah 16. 16 kali 3, 18, 1, 48. Dengan demikian, suku kelimanya adalah 48. Jadi, suku kelimanya 48. Oke, kita lanjutkan sekarang nomor 4. Masih menggunakan soal yang sama juga untuk mempermudahkan kita. Di sini diketahui barisan geometri. Suku pertama tadi 3 dan suku keempat juga tadi adalah 24. Nah, kalau ini berarti suku pertama dan suku keempat ditanyakan rasionya. Yang pertama kita tahu karena ini barisan geometri, langsung masuk ke rumusnya UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. UN karena di sini yang diketahui UN-nya adalah U4, maka sini kita ganti U4. A-nya adalah 3. Rasionya belum diketahui, tetap R. N kurang 1 sebelum 4 adalah 3. Oke, ini berarti U4-nya berapa? U4-nya 24. Sini 3, R pangkat 3. Kita tukar tempat saja. Berarti dibagi R pangkat 3 sama dengan 24 dibagi 3 sama dengan 8. 8 ini jadikan gelar berpangkat itu adalah 2 pangkat 3. Dengan demikian berarti rasionya adalah 2. Oke, kalau rasio dapat 2, berarti langsung aja kita masuk ke suku ke-7. Karena anak banyak, U7 rumusnya sama, A kali R pangkat N-1. A-nya di sini adalah 3. Rasionya adalah 2. N kurang 1 sebelum 7 itu adalah 6. Berarti 3. 2 pangkat 6 adalah 64. Berarti 3 dikali 64 dapat 12, 192. Dengan demikian berarti suku ke-7 adalah 192. Lanjut, contoh soal yang kelima. Masih sama, diketahui barisan geometri, suku pertama ditambah suku ketiga sama dengan 25 dan suku kedua ditambah suku keempat sama dengan 50. Kalau kita perhatikan di sini adalah lebih bervariasi dari contoh yang ke-1, 2, 3, 4. Kita perhatikan yang pertama, U1 itu adalah A. U1 itulah A. U3 tadi adalah A R pangkat 2. Kan rumusnya UN sama dengan jadi AR pangkat 2 ditambahkan ini adalah 25. Kemudian U2 adalah AR U2 ditambah U4 itu adalah AR pangkat 3 sama dengan 50. Berarti A tambah AR kuadrat sama dengan 25, AR ditambah AR pangkat 3 sama dengan 50. Yang kita bahas yang ini dulu, ini boleh. Masukkan di sini AR pangkat 3. Berarti dengan demikian di sini sama-sama mengandung R. Kita keluarkan R-nya saja. R dikali berapa supaya AR? Berarti di sini kita kalikan dengan A. Ditambah R dikali berapa supaya AR pangkat 3? Berarti sini AR pangkat 2 sama dengan 50. Kenapa kita rubah menjadi A tambah AR kuadrat? Karena nanti ini bisa kita substitusikan menjadi 25. Berarti ini R, ini A ditambah AR pangkat 2 ini adalah 25 sama dengan 50.
Berarti R sama dengan 50 dibagi 25, berarti rasionya dapat 2. Oke, kita lanjutkan. Yang C-nya adalah suku ke-6. Karena suku pertama sudah diketahui, rasionya juga sudah kita ketahui. Sementara di sini ada barisan geometri, tinggal masuk rumus. Berarti C suku ke-6. Berarti U6 A dikali R pangkat N-1. A-nya adalah 5. Rasionya adalah 2. N kurang 1 sebelumnya. Sebelum 6 itu adalah 5. Berarti 5, 2 pangkat 5, 2 pangkat 5 itu adalah 32. Berarti 5 dikali 52, 10, 1, 15, 160. Dengan demikian suku ke-6 adalah 160. Demikianlah pembelajaran kita tentang barisan dan deret kali ini. Semoga bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen di channel Edi Sukendri Hamzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.